Di tengah dominasi para elit politik dan militer, muncul seseorang yang berbeda. Ia bukan dari keluarga politisi, ia bukan pula seorang jenderal. Ia adalah pengusaha mebel sederhana dari Solo, Jawa Tengah, yaitu tidak lain dan tidak bukan namanya adalah Joko Widodo, atau yang disebut akrab yang disapa Jokowi. Latar belakang yang unik inilah yang menjadi salah satu kunci utama Jokowi hadir dengan narasi yang membumi. Mewakili suara rakyat biasa, ia membangun citranya bukan di ruang-ruang rapat mewah, melainkan di pasar-pasar tradisional, di gang-gang sempit, dan di tengah-tengah warga. Pendekatan ini yang kemudian dikenal sebagai belusukan adalah strategi pertama yang membedakannya dari calon lain. Belusukan tidak hanya sekedar turun ke lapangan, tapi juga menjadi simbol bahwa ia peduli dan ingin mendengar langsung masalah rakyat. Perjalanan politik Jokowi terbilang sangat cepat. Ia memulai karirnya sebagai wali kota Solo pada tahun 2005. Di Solo ia berhasil mengubah kota tersebut menjadi lebih modern dan tertata, tanpa menghilangkan identitas budayanya. Keberhasilannya ini menarik perhatian banyak pihak. Proyek-proyek seperti penataan pedagang kaki lima dan pembangunan kembali pasar tradisional, semuanya dilakukan dengan cara-cara yang dialogis dan minim konflik. Pada tahun 2012, namanya mulai dikenal secara nasional ketika ia mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau kerap disebut Ahok. Kemenangan mereka di Jakarta adalah sebuah kejutan besar. Mereka dianggap sebagai angin segar yang bisa membawa perubahan nyata di ibu kota. Di Jakarta, Jokowi kembali menerapkan pendekatan belusukan dan mulai membenahi berbagai masalah klasik seperti kemacetan, banjir, dan birokrasi yang rumit. Puncak karir politiknya datang pada tahun 2014. Dengan popularitas yang meroket, ia dicalonkan sebagai presiden oleh PDI Perjuangan. Langkah ini memicu perdebatan sengit. Banyak yang meragukan kemampuannya untuk memimpin negara. Sementara, banyak juga yang melihatnya sebagai harapan baru. Kampanye Pilpres 2014 menjadi momen krusial. Jokowi tampil dengan citra yang merakyat, sederhana, dan jujur. Ia tidak mengandalkan pidato-pidato berapi-api, melainkan komunikasi yang santai dan apa adanya. Kampanyenya didukung oleh jutaan relawan yang bergerak dari hati ke hati bukan karena bayaran. Relawan-relawan ini menjadi kekuatan akar rumput yang sangat efektif. Sementara itu, lawan politiknya saat itu, Prabowo Subianto, mengandalkan narasi yang lebih berwibawa dan militeristik. Perbedaan gaya inilah yang membuat masyarakat merasa memiliki dua pilihan yang sangat kontras. Pada akhirnya, mayoritas memilih perubahan yang ditawarkan oleh Jokowi. Apa sebenarnya yang membuat Jokowi menang? Ada beberapa faktor kunci, yaitu yang pertama, citra sederhana dan merakyat. Ia berhasil membangun citra sebagai orang biasa yang mengerti masalah rakyat. Ini menciptakan ikatan emosional yang kuat dengan pemilih. Yang kedua, efektivitas belusukan. Belusukan bukan hanya pencitraan, tapi juga menjadi cara untuk menunjukkan keberaniannya menghadapi masalah di lapangan. Ketiga, dukungan penuh dari relawan. Jaringan relawan yang militan dan bekerja secara sukarela menjadi mesin kampanye yang sangat kuat. Mereka menyebarkan pesan positif tentang Jokowi di setiap sudut. Yang keempat, narasi perubahan. Jokowi membawa harapan akan perubahan, birokrasi yang bersih, dan pembangunan yang lebih merata. Kombinasi dari faktor-faktor ini berhasil memecahkan rekor dan mengantarkannya ke Istana Negara. Kemenangannya pada 2014 bukan hanya sekedar kemenangan politik, melainkan juga kemenangan sebuah narasi bahwa siapapun, bahkan dari latar belakang sederhana, bisa memimpin bangsa ini. Setelah terpilih, Jokowi mulai merealisasikan janji-janji kampanyenya. Pembangunan infrastruktur besar-besaran, program kesehatan dan pendidikan, serta penataan birokrasi menjadi prioritas.
Utamanya, kebijakan-kebijakannya tidak selalu mulus, banyak tantangan dan kritik yang ia hadapi. Namun, ia berhasil mempertahankan popularitasnya dan kembali terpilih untuk periode kedua pada Pilpres 2019. Jadi, mengapa Jokowi bisa menjadi presiden? Jawabannya kompleks, melibatkan perpaduan antara keberanian, strategi politik yang unik, dan yang paling penting kemampuan untuk membangun koneksi emosional dengan rakyat Indonesia. Ia tidak hanya memenangkan pemilu, ia memenangkan hati.